Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah, amin. Kita sudah mencapai di pertemuan 6, yaitu membicarakan tentang the pseudocode programming process. Pertemuan 6 ini harusnya dibahas minggu kemarin, tapi karena simulasi jadi saya bahas di pertemuan 7. Pokok bahasanya ada 5, summary of step in building classes and routines, steps in building a routine, pseudocode for pros, constructing routines using the PPP atau 3P, dan code the routine. Nah, ini yang akan dibahas. Proses pemrograman pseudocode yang mengurangi pekerjaan yang diperlukan selama desain dan dokumentasi dan meningkatkan kualitas keduanya. Jadi bagaimana proses pemrograman atau ngoding ini bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas sehingga tidak membebani pekerjaan. Lalu bagaimana caranya, yaitu programmer mengerahkan seluruh kemampuannya, lalu untuk coding ke dalam bagian kelas dan rutinitas untuk mengembangkan si aplikasi tersebut. Summary of step in building classes and routines. Konstruksi kelas dapat didekati dari berbagai arah. Jadi ini sebelum mengcoding, yaitu membuat konstruksi kelas-kelas atau kelas diagram atau disebut dengan table-table. Tapi biasanya merupakan proses berulang pembuatan desain umum untuk kelas, menyebutkan rutinitas khusus dalam kelas. Nah, berarti konstruksi kelas ini sangat penting dan tidak boleh berantakan. Desainnya harus dipikirkan sehingga dapat membuat coding dengan cepat. Langkah-langkah kunci untuk membangun kelas adalah, nah ini dia. Bagaimana cara membangun kelas, yaitu mendesain secara umum. Setelah itu konstruksinya rutin-rutin dengan kelas. Jadi di dalam kelas itu ada rutin-rutinnya dan kemudian mereview dan menguji kelas tersebut. Yang pertama, create a general design for the class. Jadi desainnya ini secara umum mendesain kelas sesuai dengan fakta, dokumen, dan kenyataan yang ada di lapangan setelah kita observasi sesuai dengan masalahnya. Lalu kelas-kelas itu juga ada publicnya, ada private-nya, dan juga ada protected-nya. Di dalam kelas juga ada metode sesuai dengan kebutuhan dari si user. Yang kedua adalah construct each routine within the class. Jadi mengkonstruksi rutin dengan kelas. Apa saja rutinitas spesifik? Rutinitas ini adalah seperti metode-metode ya. Apa saja yang harus dikerjakan di dalam kelas tersebut. Misalkan kelas pelanggan, ada input, ada save, ada delete. Lalu kelas transaksi biasanya hanya save saja dan tidak ada delete ataupun update bisa ada. Tapi hati-hati menggunakan si update ini. Yang ketiga adalah mereview dan menguji kelas. Setelah kelas tadi sudah dibuat dan dikonstruksi dengan berbagai macam metodenya, itu harus diuji secara keseluruhan apakah ada masalah yang timbul atau tidak. Steps in building a routine. Langkah-langkah dalam membuat rutinitas. Nah, ini ada metodenya akses, ada mengakses ke objek lain dan sejenisnya. Lalu kelas ini adalah bagaimana cara kegiatannya. Kegiatan utamanya adalah menciptakan, merancang, memeriksa, mengkode, dan menguji kode. Itu untuk mengecek rutinitasnya atau penggunaan kelas atau metodenya. Mendesain, lalu memeriksa, lalu coding, kemudian menguji. Seperti itu terus sampai berulang-ulang sampai kelasnya tidak ada masalah lagi. Pseudocode for pros. Pseudocode mengacu pada notasi informal seperti bahasa Inggris untuk yang menggambarkan bagaimana suatu algoritma, rutin kelas atau program akan bekerja. Jadi P3 ini
pendekatan untuk pseudocode dalam coding. Jadi pseudocode ini adalah coding-coding yang akan dilakukan oleh si programmer. Bagaimana efek atau efeknya untuk terhadap kelas yang lain. Lalu juga si programmer harus menemukan beberapa gaya coding. Jadi setiap programmer ini mempunyai gaya coding yang berbeda. Panduan untuk menggunakan coding secara efektif yaitu yang pertama adalah operasi yang tepat. Jadi kalimat untuk operasi yang tepat, misalkan input berarti input, delete berarti delete untuk nama-nama operasinya. Jadi sesuai dengan manfaatnya. Yang kedua, hindari elemen sintaksis dari bahasa pemrograman target. Anda mendesain pada tingkat yang lebih tinggi daripada kode itu sendiri. Ketika Anda menggunakan konstruksi bahasa pemrograman, Anda tenggelam ke level yang lebih rendah. Semuanya ini sintak-sintaknya jangan bahasa yang terlalu tinggi ya. Perlu juga kadang bahasa yang tingkat rendah. Terlalu tinggi mungkin terlalu rumit, terlalu banyak looping. Nah, makanya semua harus sesederhana mungkin. Yang ketiga adalah coding pendekatan dan diimplementasikan dalam bahasa. Jadi tadi yang sudah didesain itu diimplementasikan semua ke dalam coding yang bermanfaat dan baku. Yang keempat adalah tulis coding pada level yang rendah. Seperti tadi saya bilang ya, jangan terlalu rumit, jangan terlalu levelnya tinggi. Sehingga nanti ketika si programmer keluar dari perusahaan tersebut dan ada yang meneruskan programmer baru, itu tidak bingung melihat codingnya. Nah, di dalam coding juga ada komentar. Komentar ini boleh ada, boleh tidak. Biasanya kalau programmer sudah ahli tidak ada ya. Kalau belum ahli biasanya ada komentar agar yang meneruskan nanti dapat memahami. Example of good pseudocode. Ini adalah contoh coding yang baik. Contoh coding yang baik ini sudah tepat dan cukup detail sehingga dengan mudah ketika diubah ataupun dibaca. Keep track of current number of resource in use. Allocate a dialog box structure. Jadi ada komentarnya ya. Manfaat yang kita harapkan dari coding gaya ini adalah ulasannya lebih mudah. Jadi kalau misalkan programmer yang baru itu akan lebih mudah mempelajari. Yang kedua, ketika ada editing atau update itu juga akan lebih mudah dan tidak perlu mencari yang harus diperbaiki, tapi akan mudah searchingnya. Yang ketiga adalah perubahan lebih mudah. Nah, itu sama tadi yang seperti saya bilang ya, karena dia tidak terlalu banyak looping, sesederhana mungkin. Yang keempat adalah meminimalkan upaya komentar. Nah, komentar ini butuh, tapi jangan terlalu banyak juga. Diminimalkan, disingkat, agar tidak terlalu kelihatan coding ini terlalu rumit, terlalu banyak, padahal hanya banyak komentar. Lebih mudah dipelihara. Nah, dipelihara ini ya tadi ketika ada review, ketika ada pengubahan itu sangat mudah di searching. Alat untuk desain terperinci, pseudocode sulit dikalahkan. Satu survei menemukan bahwa programmer lebih suka coding dengan cara menggunakan konstruksi dalam bahasa pemrograman karena kemampuannya untuk membantu mereka mendeteksi desain yang kurang rinci. Jadi si programmer ini lebih suka coding ini secara sederhana dan mudah dari konstruksi tadi yang sudah dibuat. Sehingga si programmer dapat mendokumentasikan atau membuat manual book secara mudah juga. Constructing routines using the 3P. Design the routine. Nah, mendesain dulu rutinitas kelasnya atau metode-metode kelas yang akan digunakan untuk menampilkan kesalahan, report error message. Itu contohnya ya, report error message untuk menampilkan kesalahan. Jadi sesuai namanya. Describe how the design the routines. Menjelaskan desain the routine. Tadi kan metode sudah dibuat kemudian dijelaskan.
Periksa untuk melihat bahwa pekerjaan dari rutin didefinisikan dengan baik. Nah, ini harus pendefinisian, seperti use case itu ada pendefinisian, seperti kelas diagram juga sama ada pendefinisian. Dari metode-metode yang sudah dikerjakan itu harus dideskripsikan, dijelaskan, dan dikodingkan, dimasukkan ke dalam coding. Yang kedua adalah tetapkan masalah yang rutin akan pecahkan. Jadi yang tadi kelas dan rutin tadi sudah dicoba, jika ada masalah itu harus ada pemecahannya. Jangan disembunyikan. Yang ketiga adalah dijamin benar sebelum rutin dinamakan. Nah, sebelum diimplementasikan ke dalam sistem ini, rutin, metode, kelas itu harus sudah benar semua. Perlu pengecekan yang bertahap. Yang keempat, kondisi posting yang dijamin rutin akan benar sebelum itu melewati kontrol kembali ke penelpon. Nah, karena sudah dijamin benar, itu harus dapat dipelihara, dikendalikan. Nanti jika ada yang masih error, harus diedit ulang, diupdate lagi. Code the routine, coding untuk metodenya. Langkah-langkah dalam membangun rutin. Yang pertama adalah menuliskan deklarasi ya. Jadi deklarasi dulu, lalu statementnya apa, lalu mengisi komen-komennya jika dibutuhkan, tadi menggunakan komentar, mencek kodenya, codingnya, lalu membersihkan leftovers ini adalah masalah-masalah coding yang error, lalu memindahkan ke dalam coding yang sudah benar. Write the routine declaration. Nah, deklarasi jadi sebelum menggunakan variabel harus dideklarasikan atau diperkenalkan terlebih dahulu. Example a routine interface and header added to pseudocode. Nah, ini dia contohnya. Lalu yang kedua adalah turn the pseudocode into high level comments. Menulis pernyataan dengan komentar. Contohnya, nah ini dia komentar, tapi juga jangan terlalu banyak ya. Ini boleh seperti ini. Boleh pilih cara ini, kalau yang banyak pakai garis miring bintang, tutup dengan bintang garis miring. Kalau yang sedikit pakai garis miring. Karakter dari rutinitas sudah jelas. Jadi codingannya itu jelas karena ada keterangan-keterangan berupa komentar. Kalau ingin dipelajari itu sangat mudah. Fill in the code below each comment. Mengisi kode di bawah setiap baris komentar. Penulisan makalah. Jadi setiap baris ini ada komentarnya yang menerangkan apa itu gunanya codingnya. Contoh 2 komentar pseudocode pertama memunculkan 2 baris code. Nah, ini dia. Nah, setiap komentar lalu coding, komentar lalu coding. Jadi menjelaskan apa itu maksud yang ditulis si programmer. Kalau ini yang banyak ya. 2 baris komentar untuk 2 baris kode akan hampir selalu berlebihan. Jadi maksudnya coding di sini boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Contohnya seperti ini. Jadi tidak paham. Nah, kalau seperti ini masih paham ya, ini maksudnya apa nih codingnya. Tapi kalau sudah komentar semua itu membingungkan. Nah, example a complete routine created with the pseudocodes programming process. Nah, ini contoh example-nya yang betul. Jadi ada komentar coding itu yang betul. Seperti ini juga boleh, asal di bawahnya itu ada codingannya. Setiap komentar memunculkan 1 atau 2 atau lebih baris kode. Seperti itu. Jadi jangan hanya komentar saja ya. Check whether code should be further factor. Beri faktor kode di bawah komentar. Nah, itu dia tadi. Beri codingan di bawah komentar, baru boleh komentar lagi. Jangan komentar semua. Menerapkan secara rekursif. Baris code di bawah 1 baris pseudocode. Nah, setiap baris misalkan ada if, itu kalian kalau bisa di enter. Kalau sudah ditutup end if, di enter dulu agar terlihat perbedaannya antara if 1 dengan if yang lain. Antara coding maksudnya nomor 1, coding maksudnya nomor 2, itu harus ada enter. Nah, ini soal pertemuan. Untuk kuis silahkan dikerjakan nomor 1, nomor 2.
nomor 3, nomor 4, nomor 5. Silahkan dikerjakan ini untuk kuis pertemuan 7. Semoga apa yang saya jelaskan hari ini dapat bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dapat dipahami, silahkan japri. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.